Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Gulam Sarwar dari Universitas Mercubuana Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang layanan cloud computing. Yang akan kita bahas yaitu ada Microsoft Azure, AWS Cloud, dan Alibaba Cloud. Yang pertama kita bahas ialah Alibaba Cloud. Alibaba Cloud Computing didirikan pada 10 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing, data sentris canggih, dan platform berbagi data internet. Perusahaan ini menarik talenta teknis top baik domestik maupun internasional dan berkomitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce. Selanjutnya yang kita bahas dari Alibaba Cloud ialah kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya ada cloud tanpa batasan, kurangi latensi dan terapkan secara global di jaringan internasional. Alibaba Cloud dari 14 pusat data dan kelola semua wilayah melalui satu akun global. Yang kedua ada perlindungan data Anda. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Indonesia, Alibaba Cloud mematuhi sertifikasi internasional tingkat tinggi untuk menjamin keamanan data Anda. Yang terakhir ada pemecah rekor performa. Alibaba Cloud telah memecahkan rekor dalam teknologi penyortiran data, perlindungan anti DDoS, dan pemrosesan transaksi per detik. Kelemahannya ada menu dan fiturnya agak membingungkan. Untuk pertama kali pasti kita akan bingung karena menunya tidak one place, tapi untuk lama-lama akan terbiasa juga. Yang kedua ada marketplace image belum lengkap. Walau terbiasa menggunakan produk dari marketplace, mungkin akan sedikit kecewa. Di Alibaba Cloud tidak sebanyak di AWS, GCP, Azure, bahkan masih kalah banyak dengan DigitalOcean maupun Linode. Dan yang terakhir ada harga. Harganya yang kadang cepat berubah. Dari yang saya ketahui dulu Alibaba Cloud pernah memberikan penawaran trial ACS sebesar $300 selama 1 bulan. Lalu berubah menjadi free trial selama 12 bulan untuk ACS T5, stable RAM, dan CPU 1 GB. Dan selanjutnya masih Alibaba Cloud yang kita bahas ialah layanan dan template. Untuk Alibaba Cloud, layanannya menyediakan portal untuk beberapa pengguna lain sehingga mereka dapat menggunakan portal dan layanan penyediaan di Alibaba. Alibaba menyebarkannya di Alibaba Cloud. Untuk template-nya sendiri, Alibaba menggunakan template ROS. Kita dapat menyediakan atau memanfaatkan layanan dari Alibaba. Alibaba Cloud pada dasarnya menggunakan komponen infrastruktur utama, misalnya ACS yang merupakan VM. Kami juga memiliki penyeimbang beban dan beberapa database seperti Aksara DB, MySQL, MS SQL, dan PostgreSQL. Untuk service manajemennya sendiri, Alibaba Cloud sangat baik service manajemennya, karena jika kita mempunyai masalah tinggal melapor ke Alibaba, mereka akan mengambil data dan mengerjakannya. Untuk harga saya tidak tahu pasti, tapi yang saya tahu lebih murah dari AWS. Dan yang terakhir dari Alibaba Cloud ialah ada pro dan kontra. Untuk pro-nya, saya menyediakan banyak fitur seperti ACS, VM, SP, bucket penyimpanan objek, serta yang paling berharga ialah database. Yang kedua ada biaya hosting cukup masuk akal dan termasuk murah. Untuk kontranya, SDK yang disediakan oleh Alibaba sangat terbatas. Tidak adanya ketetapan harga untuk database, RDS, dan beberapa layanan lainnya. Dan yang terakhir, dukungan API masih terlalu lemah sehingga membaca data masih lambat. Lanjut ke layanan cloud computing berikutnya, yaitu Microsoft Azure. Microsoft Azure merupakan sebuah teknologi yang dibangun oleh Microsoft dengan menggunakan bentuk implementasi PaaS dari teknologi cloud computing. Dengan menggunakan Azure nantinya kita bisa melakukan apapun dengan cara cloud, dan berkas kita pun tersimpan di penyimpanan cloud. Dengan begitu kita bisa dengan mudah mengakses data kita dimanapun dan kapanpun. Kelebihan Microsoft Azure, kelebihannya yaitu ketersediaannya tinggi. Ketersediaan sistem server yang mudah dan tinggi dimungkinkan kamu mendapatkan jaminan uptime 99,95% dengan perjanjian hukum.
Ini berarti bahwa dalam jam waktu nyata kamu bisa mendapatkan sekitar 4,5 jam waktu henti sepanjang tahun. Layanan serupa memberikan maksimum 98% ketersediaan dalam kisaran harga yang sama. Yang kedua yaitu hemat biaya. Karena kamu telah berinvestasi dalam penyedia layanan cloud, kamu tidak perlu berinvestasi dalam infrastruktur TI lainnya. Ini berarti kamu memiliki modal untuk membeli apapun yang diinginkan, kapanpun mau pada skala global. Lingkungan cloud juga memudahkan untuk meluncurkan aplikasi dan software internal. Tanpa berinvestasi pada hardware eksternal, ini juga menurunkan biaya perawatan sehingga memberi kamu solusi lengkap yang hemat biaya. Untuk kekurangan Microsoft Azure sendiri itu ialah membutuhkan manajemen. Azure membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Ini berbeda dari platform SaaS karena mereka bergantung pada pengguna akhir untuk mengkonsumsi informasi. Kamu juga akan membutuhkan sumber daya manusia untuk secara fisik memonitor pusat data berbasis cloud dan memastikan bahwa semua hal berjalan lancar. Kecepatan memulai akun cloud adalah tugas yang cukup mudah hari ini. Jangan mengingat kemudahan akses, namun dalam kasus Microsoft Azure, 54 wilayah melayani 140 negara berbeda di dunia. Jika kamu tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, kamu akan melihat kelambatan dalam kecepatan yang dapat mengganggu beberapa perusahaan. Kekurangan yang terakhir ialah membutuhkan keahlian platform. Tidak seperti server lokal, Microsoft Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Penyediaan layanan cloud yang berlebihan adalah salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh administrator bisnis. Kesalahan sederhana bahkan tidak mudah diidentifikasi di cloud, sehingga menelan biaya ribuan dolar per tahun untuk bisnis. Kita lanjut ke layanan Microsoft Azure. Layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure, kita dibebaskan untuk membangun, mengelola, dan menyebarkan perangkat lunak pada jaringan global yang masih menggunakan tools favorit dan framework. Untuk user interface atau interface lah ya. Interface yang simpel dan mudah yang bermanfaat untuk menciptakan lingkungan untuk pengembangan POCS. Lalu ada service management dari Microsoft Azure, yaitu layanan mudah ditambahkan serta stabil. Kedua, mudah disiapkan dan sangat terukur. Yang terakhir, sangat terukur tanpa biaya di muka, mempercepat waktu kepasaran dan kerja maksimum untuk layanan kita. Harga. Untuk harga saya tidak tahu pasti untuk Microsoft Azure. Lanjut ke berikutnya, ada pro dan kontra Microsoft Azure. Untuk pro-nya, ada dukungan yang bertanggung jawab kepada pelanggan, aplikasi web bekerja dengan cukup baik, lalu menawarkan pembuatan awan hibrida yang lebih mudah, lalu yang terakhir ada ketersediaan begitu banyak layanan. Untuk kontranya, banyak fitur pada pengujian beta, lalu interface masih terasa terlalu rumit, lalu tidak ada masalah lain yang teridentifikasi. Namun ada satu fitur yang kurang, yaitu fitur open source-nya kurang. Kita lanjut ke layanan cloud computing berikutnya, yaitu Amazon Web Service atau AWS Cloud. Adalah platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data secara global. Langsung saja kita bahas kelebihan AWS dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, memiliki banyak region zone untuk server atau data center. Kedua, paling banyak digunakan oleh startup Indonesia, salah satunya Traveloka. Yang ketiga, bagi yang mau belajar, Anda bisa mendaftar secara free tier selama 12 bulan. Yang terakhir, banyak fitur layanan AWS yang bisa Anda pakai untuk membangun produk atau startup sesuai kebutuhan layanan. Walaupun memiliki banyak kelebihan, AWS juga punya banyak kekurangan, yaitu ada tidak pandai memanage resource suatu layanan AWS sehingga tagihan yang dibayarkan dalam jumlah yang besar tiap bulan.
Kedua, menentukan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam membangun suatu produk, baik itu IaaS, PaaS, dan SaaS. Lalu kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Yang keempat, ada data dan file yang ada di dalam cloud akan menghilang sewaktu-waktu karena Anda hanya menumpang data dan file di dalam komputer orang. Lalu berikutnya, tidak dapat kredit saldo tambahan pada saat pertama kali mendaftar akun AWS kecuali Anda memiliki kode promosi. Berikutnya, harus memiliki kartu kredit. Lalu yang terakhir, harus koneksi internet. Tanpa itu cloud tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk AWS Cloud ini layanan infrastruktur IT untuk bisnis dalam bentuk layanan web, yang kini umumnya dikenal sebagai komputasi cloud. Untuk interface-nya sendiri, di sini AWS menggunakan AWS Command Line Interface atau CLI, merupakan alat yang disatukan untuk mengelola layanan AWS. Hanya dengan satu alat untuk mengunduh dan mengonfigurasi, Anda dapat mengontrol beberapa layanan AWS dari jalur perintah dan mengotomatiskannya melalui script. Untuk service manajemennya sendiri, manajemen AWS ini manajemen infrastruktur dan operasi diatasi oleh AWS sehingga Anda dapat mengurangi biaya operasional dan risiko serta fokus pada aplikasi bisnis Anda. Untuk harga, tingkat akses sering yang lebih dari 500 TB per bulan, 0,021 US dollar per gigabit atau $302,90 per gigabit. Yang terakhir kita bahas adalah pro dan kontra AWS Cloud. Untuk pro-nya, yang pertama ada dukungan kuat dengan kontrak, yang kedua fitur terdepan di industri, yang ketiga secara konsisten memperbarui produk agar tetap di atas, yang terakhir mendengarkan umpan balik pengguna untuk meningkatkan sistem. Lalu untuk kontranya sendiri, yang pertama ada bisa mahal dibandingkan dengan penyedia lain dan solusi lokal, yang kedua fitur dapat kekurangan dokumentasi, berkualitas dan menjadi setengah matang kadang-kadang, yang terakhir penyiapan awal bisa membuat frustasi dan memakan waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.